Halo adik-adik semua, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bab kali ini mengenai elektrokimia. Dalam materi elektrokimia nanti yang dibahas ada dua. Yang pertama ada namanya di sini sel volta. Yang kedua ada elektrolisis atau sel elektrolisis. Sel volta dan sel elektrolisis punya yang namanya perbedaan sama kesamaan. Yang pertama untuk perbedaan antara volta sama elektrolisis. Untuk volta mengubah dari energi kimia ke energi listrik ya. Salah satu contohnya adalah baterai. Sedangkan kalau dalam elektrolisis mengubah dari energi listrik ke energi kimia ya. Salah satu contohnya proses penyepuan atau pelapisan logam. Sedangkan untuk perbedaan yang kedua, di dalam sel volta tanda elektroda menggunakan singkatan kapan. Jadi K-nya ini punya pengertian yang berarti katoda, P-nya tandanya positif, sedangkan A ini anoda, tandanya negatif. Oke. Sedangkan dalam elektrolisis, tanda elektroda menggunakan singkatan kenap atau kenap ya. K-nya ini berasal dari kata-kata katoda, N-nya negatif, sedangkan A ini berarti anoda, P-nya tandanya adalah positif. Ini perbedaan antara volta sama elektrolisis. Selain perbedaan, ada yang namanya di sini kesamaan. Kalau kesamaan di dalam sel volta sama elektrolisis, reaksi pada kedua elektroda sama dengan singkatan reaksinya Kraus ya. Jadi K-nya ini artinya adalah katoda, R-nya mengalami reaksi reduksi, sedangkan A-nya anoda, reaksinya adalah oksidasi. Setelah kita tahu di katoda mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi, bagaimana cara kita menentukan zat yang bertindak sebagai katoda, zat yang bertindak sebagai anoda pada sel volta? Kalau dalam sel volta, karena katoda mengalami reaksi reduksi, yang dipilih adalah yang memiliki harga potensial reduksi standar yang paling besar. Nah, jadi di sini ada E0 sel yang paling besar, ini dijadikan sebagai katoda. Loh kok bisa mas? Jadi E0 sel tadi artinya adalah potensial ya. Potensial reduksi standar. Potensial itu diingat-ingat potensi aja. Potensi ini kan kemampuan. Kemampuan dalam mengalami reduksinya tinggi, maka dia cenderung reaksinya reduksi. Kalau dia cenderung reaksi reduksi, maka tempatnya di mana? Di katoda. Nah, gampangnya kayak gitu. Sedangkan kalau di anoda, reaksinya oksidasi. Maka yang kita pilih tinggal lihat harga E-selnya aja. E-sel yang paling kecil gitu ya. Karena dia cenderung oksidasi. Kalau oksidasi tempatnya di mana? Di anoda. Ini untuk penentuan katoda sama anoda di dalam sel volta. Tinggal pilih harga E-selnya saja. Sedangkan kalau di dalam elektrolisis, katoda reaksinya reduksi,
maka nanti yang menjadi acuan kita adalah kation ya. Jadi kationnya. Sedangkan kalau di anoda reaksinya adalah oksidasi, yang menjadi acuan kita adalah anion. Nah, seperti itu ya. Ini adalah pendahuluan untuk materi elektrokimia. Jadi yang dibahas ada volta sama elektrolisis. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai sel volta ya. Sel volta ini nama lain daripada sel galvani. Kita awali dari percobaannya dulu. Di sini masing-masing diberikan harga E sel, Cu sama Zn, gitu ya. Nah, masing-masing harga E sel ini kita bisa tentukan mana katoda sama mana anoda. Kalau E selnya besar, maka dia cenderung bertindak sebagai katoda, maka di sini Cu-nya bertindak sebagai katoda. Sedangkan kalau E selnya kecil, maka dia cenderung oksidasi, maka dia bertindak sebagai anoda, gitu ya. Nah, rangkaiannya nanti untuk sel volta seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah rangkaian sel volta ya. Ketika di sini nanti dalam rangkaian ini yang kiri nanti tandanya min, berarti kalau tandanya min masuk ke dalam jenis anoda ya. Sedangkan kalau yang kanan ini misalnya tandanya plus, maka ini masuk ke dalam katoda. Karena tadi sudah kita tentukan mana katoda mana anoda, maka batangan logam ini atau elektroda ini nanti pakainya ini adalah Zn ya. Jadi Zn batangan. Sedangkan yang ini kita gunakan Cu sebagai katodanya. Kemudian yang tengah ini apa, Mas? Yang ini apa? Ini adalah jembatan garam. Nah, namanya jembatan garam pasti di dalam sini ada garamnya kan gitu ya. Misal garamnya di sini saya gunakan Cl- NaCl ya, sama Na+. Nah, tadi di dalam sini itu banyak ion-ion Cl- sama ion-ion Na+, gitu ya. Fungsinya buat apa? Nanti akan kita bahas, gitu ya. Oke, setelah kita tata seperti ini, yang ini namanya apa? Ini namanya adalah voltmeter ya. Jadi dikatakan sebagai voltmeter, gunanya adalah untuk mengukur potensial reduksi standar dari rangkaian yang sudah kita tata. Nah, nanti satuannya adalah volt, gitu ya. Oke. Kemudian di sisi anoda yang kita masukkan adalah larutan yang sejenis dengan elektroda yang kita masukkan. Kalau di sini Zn, maka larutan yang kita masukkan nanti menggunakan Zn. Misal kita gunakan di sini ZnSO4, berarti Zn2+, SO4 2-. Nah, ini konsentrasinya dalam keadaan standar 1 molar. Sedangkan di posisi gelas yang satunya, gelas yang ini sebelah kanan, ini juga sama. Kita masukkan yang sejenis dengan batangannya, yang sejenis dengan elektroda yang kita tanamkan di sini ya. Maka di sini nanti kita bisa gunakan larutannya adalah tembaga 2 sulfat misalkan Cu2+, SO4 2-. Yang penting yang harus sama itu yang ini ya. Jadi yang harus sama itu kationnya sama elektrodanya. Ini juga sama, harus sama dengan elektroda yang dimasukkan. Ini juga sama, kita masukkannya dalam keadaan standar yaitu 1 molar, gitu ya. Oke. Kemudian rangkaian percobaan ini setelah kita buat seperti ini, maka nanti kita akan bisa menuliskan reaksi sel ya. Di sini nanti untuk reaksi selnya anoda reaksinya adalah oksidasi, sedangkan katoda reaksinya adalah reduksi. Yang mengalami reaksi oksidasi siapa di sini? Yang mengalami reaksi oksidasi adalah Zn ya. Maka reaksi yang sudah diberikan reduksi ini harus kita balik dulu. Kalau kita balik, hasil reaksinya jadinya Zn menghasilkan Zn padatan Zn2+ gitu ya. Ini wujudnya adalah aquos ditambah 2 elektron. Ketika reaksi dibalik, maka tanda E sel yang mula-mula min nanti nulis di sini harus juga kita balik. Jadi harga E selnya nanti untuk oksidasi Zn menjadi positif.
0,76 volt. Sedangkan di katoda, karena reaksinya adalah reduksi, ini sudah reaksi dalam keadaan reduksi, maka tinggal kita salin di posisi katoda, kita tulis saja Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu, gitu ya, awalnya larutan jadi padatan. Karena reaksinya tinggal salin, maka harga Sl-nya tetap nilainya 0,34 volt positif ya. Oke. Ketika reaksi ini nanti kita tambah ya, maka nanti harga Sl juga harus ditambah. Sehingga kita dapatkan reaksi selnya, elektronnya sama, bisa kita eliminasi. Mas, kalau nggak sama gimana? Kita cari KPK-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini nggak sama, kita cari KPK, tinggal nanti atas sama bawahnya disamakan. Tapi harga Sl ini nggak boleh dikalikan dengan angka pengali KPK yang tadi. Jadi Sl ini yang boleh dirubah cuma tanda positif sama negatifnya saja, gitu ya. Setelah kita tambahkan akan didapatkan reaksi Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah dengan Cu dan diperoleh harga Sl-nya sama dengan 1,1 volt. Nah, sekarang kita lihat percobaan ini. Mas, sekarang dalam percobaan di gelas yang anoda yang mengalami reaksi itu larutan ini apa batangannya, Mas? Nah, kalau kita lihat reaksi di anoda ini, Zn menjadi Zn2+. Jadi yang mula-mula padat jadi larutan. Otomatis di sini nanti Zn padatan ini nanti akan keropos. Ya. Jadi dia keropos. Saya tulis pakai spidol warna hijau biar kelihatan. Jadi di sini nanti keropos ya. Nah, ini mengalami keropos. Keroposnya nanti dihasilkan Zn2+ ditambah sebanyak 2 elektron. Nah, 2 elektron ini nanti dialirkan. Pengalirannya nanti di sini. Nah, 2 elektron ditangkap voltmeter, diteruskan di katoda, gitu ya. Dan di katoda 2 elektron tadi itu ditangkap siapa? Cu2+. Maka di sini nanti diteruskan ke sini ya. Sebanyak 2 elektron. Nah, bereaksi menghasilkan apa, Mas? Menghasilkan endapan Cu. Nah, ini endapan Cu. Maka nanti yang sisi anoda keropos, yang sisi katoda di sini nanti akan terjadi pelapisan atau endapan Cu. Nah, biasa bedakan Cu-nya tak kasih warna yang merah. Nah, Cu-nya nanti mengendap di sini. Gitu ya. Nah, ini nanti Cu yang mengendap. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia mengendap di katoda. Jadi ini adalah endapan Cu yang baru. Berarti Cu2+ ini sudah hilang. Ya. Dia bereaksi dengan elektron menghasilkan endapan Cu yang baru. Sedangkan di posisi anoda ini kelebihan positif 2. Maka di sini nanti muatannya nggak imbang antara positif dengan negatif. Maka fungsi daripada jembatan garam Cl- ya, turun ke sini untuk menyeimbangkan muatan 2 Cl-. Nah, sedangkan di posisi katoda, di sini kan kelebihan -2, maka di sini nanti turunlah Na+ untuk menyeimbangkan kelebihan muatan SO4 2- sebanyak 2 Na+. Dan berlangsung seperti itu terus-menerus. Sehingga kalau kita analisis, fungsi dari jembatan garam untuk apa? Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan kelebihan muatan. Nah, ini fungsi daripada
jembatan garam, gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kalau kita analisis ada arah elektron. Arah elektron mengalir dari anoda ke katoda ya. Sedangkan nanti kalau untuk arah arus ini kebalikannya. Dari katoda ke anoda. Nah, di atas ini adalah rangkaian daripada sel volta atau sel galvani. Nah, seperti ini ya. Dari harga reaksi sel ini dapat kita notasikan berupa yang namanya di sini notasi sel atau diagram sel gitu ya. Notasi sel atau diagram sel memiliki rumusan yang kiri mengalami oksidasi jembatan garam, yang kanan mengalami reaksi reduksi ya, seperti ini ya. Ini adalah rumusan dari notasi sel. Misalkan untuk reaksi yang tadi dari percobaan sel galvani, saya kopikan yang ini ya. Ini kan seperti itu ya. Maka kalau kita tentukan notasi selnya, reaksi di atas, jembatan garam, yang kiri oksidasi, oksidasi berarti siapa? Zn ya, dari 0 ke positif 2. Nah ini naik ya. Sedangkan kalau reduksi, Cu-nya dari positif 2 ke 0. Nah ini mengalami penurunan. Maka di sini nanti kalau naik Philox-nya, berarti kita tulis dulu di sebelah kiri Zn menghasilkan Zn2+. Jembatan garam Cu2+ menghasilkan Cu, bisa ditulis E-selnya adalah 1,1 volt. Selain notasi sel ini, kita bisa juga menentukan yang namanya di sini harga E-sel tanpa menggunakan reaksi ya. Jadi nilai E-sel reaksi dengan rumus. Nah, jadi E-sel reaksi di atas itu bisa kita gunakan rumus untuk penentuannya dengan E-sel sama dengan E0 yang mengalami reduksi dikurangi E0 yang mengalami oksidasi. Nah, seperti ini. Jadi yang dimasukkan keduanya ini dalam keadaan reduksi semua ya. Nah, ini rumus daripada E-sel reaksi. Nah, pakainya ini gitu ya. Oke, contoh misalnya saya pakai yang ini lagi. Nah, saya copy di sini. Ini ada harga E-selnya. Jadi ini nggak usah dihafalkan ya, pasti di soal dikasih tahu. Jadi kalian bisa gunakan rumus langsung. E-sel sama dengan E0 yang mengalami reduksi dikurangi E0 yang mengalami oksidasi. Yang reduksi siapa mas? Yang reduksi yang biloxnya turun, berarti Cu ya. Berarti langsung kita tulis saja E0 Cu2+ dikurangi E0 daripada Zn2+. Ingat dimasukkan pada saat reduksi semua. Cu2+-nya berapa? Cu2+-nya 0,34 dikurangi min 0,76 volt gitu ya. Akan dihasilkan 1,1 volt. Dan harga ini sama dengan E-sel yang kita cari pakai reaksi. Nah, nilainya sama ya. Jadi ini adalah rumus E-sel tanpa kita menggunakan reaksi ya untuk mencarinya. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam cara menentukan kecepatan reaksi atau keberlangsungan reaksi. Nanti dibagi menjadi dua macam.
Yang pertama dengan cara menghitung harga E sel reaksi. Dengan rumus E sel sama dengan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Ketika nanti diberikan hasil positif dari perhitungan kalian, maka reaksi dikatakan spontan. Artinya spontan itu berlangsung, ya. Sedangkan kalau nanti hasil perhitungan dengan rumus yang ini, hasilnya nanti negatif, maka reaksi dikatakan tidak spontan atau tidak berlangsung. Nah, artinya kalau tidak berlangsung, tidak akan terjadi yang namanya aliran elektron. Contoh misalkan, saya punya di sini A2 plus tambah 2 elektron menghasilkan A. E0 selnya sama dengan min 0,5 volt. Kemudian yang kedua, B2 plus tambah 2 elektron menghasilkan B. E0 selnya nilainya misalkan adalah positif 1,2 volt. Sedangkan yang ketiga, C2 plus tambah 2 elektron menghasilkan C, memiliki harga E0 sel sama dengan min 0,7 volt. Maka reaksi di bawah ini dapat berlangsung atau tidak. A2 plus ditambah dengan B menghasilkan A ditambah dengan B2 plus. Sedangkan untuk reaksi yang kedua, A2 plus ditambah dengan C menghasilkan A ditambah dengan C. Gitu ya. Nah, kedua reaksi ini kita bisa tentukan bisa berlangsung atau enggaknya dengan cara mencari harga E sel ini. E sel reaksi ya. Ketika nanti hasilnya positif, maka reaksinya spontan. Kalau negatif, maka reaksinya tidak dapat berlangsung. Nah, gitu ya. Oke, coba kita cari dulu yang pertama. Untuk reaksi yang A, E0 sel sama dengan N0 yang mengalami reduksi dikurangi dengan N0 yang mengalami oksidasi. Yang reduksi siapa di sini? Kamu tinggal lihat, yang biloxnya turun mengalami reaksi reduksi. A dari plus 2 ke 0. Maka dia terjadi penurunan ya. Nah, maka A2 plus ke A ini reaksinya reduksi. Maka kalian nanti tinggal tulis saja E0 sel dari A2 plus dikurangi dengan E0 sel dari B2 plus. Tinggal kita masukkan harga potensial reduksinya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Ini miliknya A, B, ini C. Kalau kita masukkan, A-nya nilainya min 0,5 dikurangi 1,2. Nah, ini nggak usah dihitung. Kita logika saja. Ini kecil, kurangi besar, pasti hasilnya nanti minus. Nah, di sini pasti min, gitu ya. Maka kalau min dikatakan reaksi tidak spontan. Berarti kalau reaksi tidak spontan, maka ini nanti nggak akan bisa berlangsung. Nah, cirinya adalah tanda reaksi kita coret, gitu ya. Sedangkan yang kedua, sama, cara menentukan mana oksidasi, mana reduksi, kita gunakan konsep redoks ya. Yang reduksi, kalian kurangi dengan E0 sel yang mengalami oksidasi. Yang reduksi siapa, Mas? A. Dari positif 2 ke 0. Maka langsung kalian masukkan E0 sel A2 plus dikurangi dengan E0 sel dari C2 plus. Nah, tinggal dimasukkan angkanya, potensial reduksinya ada di sini. Tinggal kalian masukkan. Yang A tadi min 0,5, yang C min 0,7. Nah, logikanya saja, min 0,5 sama min 0,7 kan besaran min 0,5. Besar kurangi kecil, maka hasilnya pasti positif. Ya. Kalau positif, reaksi ini dikatakan spontan atau
dapat berlangsung. Nah, seperti ini ya. Ini cara yang pertama untuk menentukan reaksi itu bisa berlangsung atau tidak. Selain kita menggunakan harga potensial reduksi standar untuk menentukan kespontanan reaksi, yang kedua kita bisa menggunakan deret volta. Fungsi deret volta ini ketika dalam reaksi nanti tidak diberikan harga E0 sel masing-masing logam. Maka kita bisa gunakan sebagai ganti harga E sel dapat menggunakan deret volta ya. Nah, deret volta ini mensusun berdasarkan dari E sel yang paling kecil sampai E sel yang paling besar. Jadi yang paling mudah oksidasi sampai yang paling mudah reduksi. Gitu ya. Nah, isinya deret volta ini dari kiri ke kanan saya bacakan. Ada Lika baca novel. Baca novel apa? Mengenai Ali minum air seng. Cara Ferisidi Cowboy Ninja senang pembantu hamil. Kenapa hanya dikasih tanda seperti ini? Karena E0 sel H adalah 0. Jadi di kirinya H nanti harganya min, di kanannya H nanti harganya adalah plus. Saya lanjutkan. Sebab bisu cukup hangat agak pahit au. Gitu ya. Nah, ini sudah saya tulis ya di bawah untuk hafalan dari deret volta. Kemudian dalam deret volta ini ada sifat yang pertama dari kiri ke kanan. Nah, ini artinya dari kiri ke kanan ya. Memiliki harga E sel yang semakin besar. Kalau E selnya semakin besar, mudah mengalami reduksi. Jadi reduksinya juga semakin kuat. Kalau zat yang mengalami reaksi reduksi dikatakan sebagai apa? Oksidator. Nah, jadi oksidatornya juga semakin kuat. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri dalam deret volta, maka kebalikan dari ketentuan yang atas, yaitu memiliki harga E sel semakin kecil. Kalau E selnya semakin kecil, mudah mengalami oksidasi atau bisa dikatakan oksidasinya makin tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai reduktor ya. Reduktornya semakin besar. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, dalam deret volta itu seperti ini. Pertama, logam sebelah kiri dapat mendesak. Nama lain mendesak itu bisa dikatakan sebagai mereduksi atau mengendapkan. Ya. Logam sebelah kanan. Tetapi sebaliknya tidak dapat. Nah, ini. Nah, nanti acuannya logam yang mendesak harus mengalami di sini oksidasi. Contoh ya. Misalkan U 2 plus ditambah dengan BI menghasilkan Cu ditambah dengan Bi2 plus, misalkan gini. Sedangkan reaksi yang kedua, Cu ditambah dengan Bi2 plus menghasilkan Cu2 plus ditambah dengan Bi. Nah, kalau kita lihat antara dua zat ini ya, yang mendesak adalah mengalami oksidasi. Oksidasi siapa Mas untuk reaksi yang pertama ini? Bi ke Bi2+. Ini mengalami oksidasi, berarti Bi-nya nanti mendesak Cu. Nah, gitu ya. Jadi Bi ini nanti mendesak Cu atau mengendapkan Cu atau mereduksi Cu. Apakah benar dalam deret volta? Nah, Cu-nya di sini, Bi-nya di sebelah kiri. Yang kiri bisa mendesak yang kanan, tapi yang kanan nggak bisa mendesak yang kiri.
maka reaksi yang pertama berlangsung. Sedangkan yang kedua, yang oksidasinya Cu. Berarti ini nanti Cu mereduksi Bi, dan ini tidak sesuai dalam deret volta. Kenapa? Karena posisinya Cu di kanannya Bi, dan kanan nggak bisa desak yang kiri, karena tidak sesuai dengan sifat dalam deret volta. Jadi logam khusus untuk reaksi ion. Kalau misalnya model senyawa, misalkan gini, saya punya Ag ditambah dengan HCl, akan dihasilkan AgCl ditambah dengan H2, misalkan seperti ini. Maka ya gampang aja, kita tinggal lihat aja siapa yang mengalami oksidasi di sini. Oksidasi itu biloxnya naik ya. Kamu lihat, ini Ag-nya 0, ini Ag-nya plus 1. Berarti yang oksidasi Ag. Berarti nanti untuk reaksi yang ketiga ini, Ag desak H. Kamu lihat sekarang, Ag ada di sini, hanya di sini. Yang kanan desak kiri, ini nggak mungkin bisa berlangsung. Makanya untuk reaksi yang ketiga ini tidak dapat terjadi. Berikut ini contoh beberapa penerapan deret volta. Contoh yang pertama. Di bawah ini reaksi mana yang tidak dapat berlangsung? Maka di sini nanti kalian bisa gunakan sifat-sifat deret volta ini ya. Logam sebelah kiri dapat mendesak, mereduksi, atau mengendapkan logam-logam sebelah kanan, tapi sebelahnya tidak dapat. Oke, kita cek yang pertama. Yang oksidasi siapa? Mg ya. Karena ini unsur bebas 0, di sini ke plus 2. Jadi 0 ke plus 2 pasti oksidasi. Berarti untuk reaksi yang pertama, yang mengalami reaksi oksidasi adalah Mg. Berarti Mg mendesak H. Kita tinggal cek dalam deret volta, ini posisi Mg, ini posisi H. Jadi Mg ini ada di kirinya H. Otomatis untuk reaksi yang pertama spontan atau dapat berlangsung ya. Sedangkan reaksi yang kedua kita lihat, yang mengalami oksidasi siapa? Cu ya, dari 0 ke positif 2. Berarti reaksi yang kedua, Cu2+ mendesak H. Posisinya Cu di mana? Cu di kanannya H. Maka Cu ini tidak dapat mendesak H, karena logam sebelah kanan tidak dapat mendesak yang sebelah kiri. Sedangkan reaksi yang ketiga, Na desak H. Na-nya oksidasi unsur bebas, pasti oksidasi ya. Na di mananya H, Mas? Oh, Na di sebelah kirinya H. Maka logam sebelah kiri pasti bisa mendesak logam atau non-logam yang ada di sebelah kanan. Otomatis untuk reaksi yang ketiga spontan, reaksi yang kedua tadi tidak spontan. Ya. Nah, karena posisinya Cu di kanannya H. Oke. Maka jawabannya di sini yang B. Ya. Oke, sedangkan untuk model tipe yang kedua, misalkan gini. Logam A dapat mereduksi logam B dan C dari larutannya, sedangkan logam B tidak dapat mendesak C dari larutannya. Maka urutan berdasarkan sifat reduksi dari rendah ke tinggi. Oke, langkah yang harus kalian lakukan untuk soal yang kedua, pertama, buatlah garis bilangan. Nah, jadi kita buat garis bilangan seperti ini. Logam kiri dapat mendesak, membebaskan, atau mereduksi yang kanan. Di sini, logam A bisa mereduksi B dan C. Maka posisi A, posisinya paling kiri. Nah, sedangkan B sama C kita nggak tahu, B dulu apa C dulu. Ya, kita lihat dulu dari pernyataan berikutnya. B tidak dapat mendesak C, maka posisi B ada di kanannya C, karena dia tidak dapat mendesak. Otomatis urutannya ada A, setelah A ada C, setelah C ada B. Karena disuruh mengurutkan untuk sifat reduksi rendah ke tinggi, semakin ke kanan,
ini E-selnya makin besar, reduksinya juga makin kuat. Otomatis kalau mengurutkan sifat reduksi dari rendah ke tinggi mintanya dari kiri ke kanan. Berarti urutannya ada A, C, B. Untuk soal yang ketiga ini, jika diberikan harga E-sel gitu ya, masing-masing di sini ada reaksi A sama A2 plus dengan B menghasilkan A tambah B2 plus, E-selnya hasilnya positif, maka reaksi ini dikatakan spontan. Sedangkan kalau untuk reaksi yang kedua, harga E-sel reaksinya min, maka reaksi ini dikatakan tidak spontan. Nah, bagaimana kalau tidak spontan? Supaya jadi spontan, reaksi ini harus kita balik dulu ya, supaya nanti dalam mengurutkan atau membuat garis bilangan dalam mencari oksidasi yang meningkat, nanti lebih gampang. Jadi reaksi ini kalian balik dulu. Kalau reaksi ini dibalik, jadinya kan ada A ditambah dengan C2 plus menghasilkan A2 plus ditambah dengan C. E0 sel yang mula-mula min, maka nanti jadi plus 1,5 volt. Nah, langkah berikutnya baru kita coba kerjakan. Jadi pertanyaan yang A, di sini kan mintanya sifat oksidasi meningkat. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat garis bilangan dulu. Kemudian cari selisih yang paling besar antara dua reaksi yang sudah diketahui. Nah, jadi yang kita lihat yang sudah dibalik ya. Jadi langkah pertama kalau misalnya plus semua, langsung bisa kita buat garis bilangan. Tapi kalau ada yang plus, ada yang min, maka nanti yang min ini harus kita balik dulu, supaya nanti dalam mengurutkannya lebih mudah gitu ya. Oke, ternyata selisih yang paling besar ada di reaksi yang kedua ini, 1,5. Kita buat dulu yang reduksi C2+, yang oksidasi A. Kalau oksidasi letaknya di sebelah kiri, kalau reduksi letaknya di sebelah kanan. Kita buat dulu ya. A-nya di paling kiri, C-nya di paling kanan. Selisih antara A sampai C, selisihnya adalah 1,5. Kemudian B sama A, ternyata di sini A-nya reduksi, B-nya oksidasi, dan hasilnya plus. Maka posisi B nanti di sebelah kirinya A. Nah, jadi kita perluas lagi ya ini supaya lebih enak. Nah, jadi di sini nanti ada B ya. Nah, ini untuk poin yang A. Selisih antara B ke A, selisihnya 0,8. Nah, sekarang sifat oksidasi meningkat. Oksidasi meningkat itu dari kanan ke kiri. Berarti di sini nanti untuk oksidasi makin meningkat, berarti dari C, A, baru B. Gitu ya. Oke, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, tentukan harga E-sel reaksi untuk reaksi C2 plus tambah B, C ditambah B2 plus. Maka kita langsung bisa gunakan garis bilangan yang sudah kita buat ini. Nah, ini sudah bisa kita pakai langsung ya. Jadi biar tidak kerja dua kali. Oke. Yang dimintakan selisih C ke B ya. Maka C ke B itu ini. Ini reduksi sesuai ya. Jadi ini reduksi, ini oksidasi. Nah, berarti nanti selisihnya pasti positif. Nah, mintanya yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti tinggal kita tambah aja. Ya, jadi kita tinggal tambah aja 0,8 dengan 1,5. Hasilnya adalah 2,3 volt. Nah, jadi untuk C2 plus ditambah dengan B menghasilkan C ditambah dengan B2 plus, E-selnya adalah 2,3 volt. Nah, ini tipe
Contoh yang ketiga dalam penerapan deret volta.